Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Jami' min Bulughil Maram yang ditulis atau yang disyarah, dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Kitabul Jami' ini diambil dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram sendiri asalnya dia adalah kitab yang menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fikih. Kemudian di bab terakhirnya penulisnya menyebutkan Kitabul Jami', hadis-hadis yang menyebutkan tentang akhlak dan adab dan tazkiyatun nufus, hal-hal yang berkaitan dengan menyucikan jiwa, menyucikan hati. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama dari Kitabul Jami' ini. Penulis berkata, Babul Adabi, bab tentang adab. Bab tentang adab. Pembahasan yang pertama, apa perbedaan adab dan akhlak? Adab dan akhlak. Di sini penulis berkata babul adab, bab tentang adab. Adapun adab itu dia berkaitan dengan tata krama. Bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita menghadapi sesuatu. Jadi adab itu berkaitan dengan tata krama. Adapun akhlak, maka ia berkaitan dengan sifat, karakter seseorang. Apabila karakter tersebut adalah karakter yang baik, maka disebut dengan akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Apabila sifat tersebut, karakter tersebut adalah karakter yang tercela, maka disebut dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Misalnya akhlak yang terpuji, dermawan, suka memaafkan, maka ini disebut dengan akhlak yang terpuji. Misalnya akhlak yang tercela, misalnya ya suka marah, suudzon, berburuk sangka terus, bakhil, seke. Nah, ini disebut dengan al-akhlaq al-mazmumah, akhlak yang tercela. Adapun adab itu berkaitan dengan tata krama. Misalnya ketika kita mau tidur, nah ini disebut dengan adab-adab tidur. Kita tidak mengatakan akhlak-akhlak tidur, tidak. Karena di sini berkaitan dengan tata krama, bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi disebut dengan adab. Adab tidur, adab bertemu dengan orang lain, adab makan dan minum. Nah, ini perbedaan antara adab dan akhlak. Jadi kalau akhlak dia berkaitan dengan sifat seseorang, karakter seseorang. Karakter ini bisa karakter baik, bisa karakter buruk. Kalau karakter baik disebut dengan al-akhlaq al-mahmudah. Kalau karakter buruk disebut dengan al-akhlaq al-madmumah. Adapun adab maka dia berkaitan dengan tata krama. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Jadi penulis berkata babul adab, bab tentang adab. Kemudian menyebutkan hadis yang pertama di dalam bab adab ini. Penulis berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallah fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Jadi ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam bab adab dari Kitabul Jami'. Beliau berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ini
adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu disebut sahabat apabila ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas Islam. Jadi ini 3 syarat disebut sahabat. Apabila ia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati di atas Islam, baru disebut dengan sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal di atas Islam radhiyallahu anhu. Jadi ini Abu Hurairah. Abu Hurairah ini disebut dengan kunyah, panggilan penghormatan Abu Hurairah. Kalau misalnya kita di Indonesia, di Makassar, ada juga panggilan penghormatan. Jadi di Arab sana, apabila seorang memiliki beberapa anak, maka dia biasa dipanggil dengan nama anaknya yang tertua. Misalnya ada orang, dia memiliki anak Muhammad yang pertama, kemudian yang kedua Abdullah, kemudian yang ketiga Zaid. Muhammad, Abdullah, dan Zaid. Maka kalau dipanggil orang ini, kita panggil dia dengan panggilan penghormatan dengan nama anaknya. Jadi kita bilang, ya Aba Muhammad, wahai bapaknya Muhammad. Ini disebut dengan kunyah. Jadi yang didahului abu-abu itu abu atau ummu, Abu Muhammad, Ummu Muhammad. Ini disebut dengan kunyah. Di dalam bahasa Makassar ada juga. Misalnya ada orang, beberapa anaknya, ada misalnya pertama Yaco, kemudian Yace, kemudian Ibase. Nah, kita panggil, "Oi Bapak Naco." Nah, ini disebut juga kunyah, tapi dalam bahasa Makassar. Iya. Jadi dalam bahasa Makassar ada juga kunyah, tapi penggunaannya tidak semasyhur dengan penggunaan orang Arab. Ini disebut dengan kunyah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah kunyah beliau. Adapun nama aslinya adalah Abdurrahman. Ya, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman nama beliau, Sakhar ini adalah bapaknya Abu Hurairah. Jadi Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya adalah Abdurrahman, bapaknya adalah Sakhar. Kunyahnya adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini cuma kurang lebih 3 tahun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dikarenakan kuatnya hafalan beliau, dikarenakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, kemudian dikarenakan karena sibuknya Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada umat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Jadi ini sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, meskipun hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 3 tahun. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sittun, ada 6. Jadi ini di sini ada 6 hak seorang muslim yang seyogyanya sebaiknya kita serahkan kepada pemilik hak tersebut. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau kita ketemu dengan sesama muslim, maka kita ucapkan assalamu alaikum. Nah, ini di antara hak seorang muslim. Apa kita mengenalnya atau tidak mengenalnya, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kita ucapkan assalamu alaikum. Ini di antara hak seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka
fa'ajibahu. Dan apabila seorang muslim mengundangmu, maka jawablah, penuhilah undangan tersebut. Misalnya ada teman tak buat acara, kemudian meminta untuk datang makan-makan, maka di sini Nabi SAW mengatakan fa'ajibahu, maka penuhilah undangan tersebut. Ini diantara hak muslim. Jadi sudah dua. Yang pertama memberi salam, yang kedua memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa idastansahaka fansahhu. Dan apabila seorang muslim meminta untuk memberi nasihat, jadi minta nasihat, ada teman tak mau dinasihati, minta dinasihati kak dulu. Nah, maka haknya adalah fansahhu, kita memberi nasihat kepadanya. Ini diantara hak muslim. Apabila ia meminta nasihat, maka hendaklah kita memberi nasihat kepadanya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kata Nabi SAW, wa idza atasa, dan apabila seorang muslim atasa, bersin, fahamidallah, kemudian ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara adab apabila kita bersin adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Jika kurang singan ki, bilang ki apa? Alhamdulillah. Di antara adab ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila bersin kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka balaslah ucapannya tersebut. Apa balasannya? Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Jadi ini hak yang keempat. Apabila seorang muslim bersin kemudian mengatakan alhamdulillah, maka haknya kita jawab ucapan alhamdulillahnya tersebut dengan perkataan yarhamukallah. Jadi misalnya kalau bersin kita bilang alhamdulillah, apa kita bilang? Yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza maridah fa'udahu. Apabila seorang muslim sakit, fa'udahu, maka jenguklah dia. Jadi kalau ada seorang muslim sakit, maka haknya adalah kita menjenguk, mencari tahu bagaimana keadaannya. Ini diantara hak sesama muslim. Kemudian yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'hu. Dan apabila seorang muslim meninggal, maka iringilah jenazahnya, ikutilah jenazahnya, antarlah jenazahnya sampai ke kuburan. Ini hak seorang muslim. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 hak sesama muslim yang seyogyanya kita berikan kepada seorang muslim. Kemudian kata penulis di sini, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi ada ulama namanya Muslim bin Hajjaj. Nah, Muslim ini Imam Muslim rahimahullah taala mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian buku tersebut dinamakan dengan atau dikenal dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi hadis ini kalau kita mau cari, maka kita bisa mendapatkannya di dalam kitab hadis. Namanya adalah Sahih Muslim. Jadi kata beliau di sini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya kita bisa menemukan hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, jadi rawahu Muslim. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala berkaitan dengan 6 hak seorang muslim. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, wal adabu, dan adab, huwa ma yuhmadu qawlan aw fi'lan min al akhlaq. Adab adalah apa yang dipuji, baik itu berupa perkataan au fi'lan atau perbuatan minal akhlak, dari akhlak-akhlak. Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Adapun kita telah jelaskan tadi bahwasanya adab itu berkaitan dengan
tata krama. Ya, berkaitan dengan tata krama. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Misalnya adab tidur, apa yang harus kita lakukan ketika mau tidur, adab makan, bagaimana cara kita makan. Ini disebut dengan adab. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa dzakara Syekhul Hafidz ahaditsa. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam bab ini, bab adab, hadis-hadis. Bada'aha bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memulai dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai. Jadi di antara adab apabila kita menyebut nama sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kata Syekh, wal haqqu huwa tsabitu min haqqi syai'a idza tsabata. Jadi kata hak di sini itu artinya sabit, sesuatu yang tetap, sesuatu yang tetap yang kita tunaikan kepada orang lain. Ini arti hak, sesuatu yang tetap yang kita harus tunaikan kepada orang lain. Wal muradu bihaqqil muslimi 'alal muslim, dan yang diinginkan dengan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ma yakunu lil muslimi 'alal muslim, apa yang seorang muslim itu harus ia tunaikan kepada muslim yang lainnya. Wal muradu bihi huna, dan yang diinginkan adalah as-sabitul mutaakkid, adalah sesuatu yang tetap yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Dikata hak di sini, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah sesuatu yang tetap yang sangat dianjurkan untuk kita tunaikan kepada muslim yang lain. Wa illa fa huququl muslim 'alal muslim aktsar min sit. Apabila tidak demikian, maka sesungguhnya hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu lebih dari 6. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Apakah maksudnya cuma 6 saja? Tidak ada hak yang lain? Jadi bukan ini maknanya. Jadi penyebutan 6 di sini bukan pembatasan. Bukan bilang 6 saja, tidak ada nih hak yang lain. Cuma 6 ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sittun, ada 6, tapi bukan pembatasan. Sekali lagi bukan pembatasan. Ada hak-hak yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya di antara hak seorang muslim adalah kita menutup aibnya, kita tidak membeberkan aibnya. Ini juga di antara hak muslim. Misalnya juga kalau dia berbuat salah, kita memaafkannya. Ini juga hak seorang muslim. Tapi ya tidak disebutkan di dalam hadis yang kita bahas sekarang ini. Jadi penyebutan 6 tidak menunjukkan pembatasan. Bahwasanya rukun, bahwasanya hak seorang muslim cuma ada 6. Sekali lagi tidak menunjukkan pembatasan. Hanya saja penyebutan 6 ini menunjukkan pentingnya, sangat ditekankannya untuk kita menunaikan 6 hak muslim di sini. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mulai menjelaskan hak yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, fasallim, maka berikanlah salam alaihi kepadanya. Kata Syekh, ifsya'us salami sababun lil mahabbah. Menebarkan ucapan salam kepada sesama muslim itu merupakan sebab terjadinya kasih sayang terhadap sesama muslim. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan salam itu artinya kita doakan keselamatan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu keselamatan. Jadi ini menyebabkan terjadinya keharmonisan terhadap seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Wa min thamma
Dan dikarenakan hal tersebut, sababun lidukhulil jannah, menyebarkan salam juga merupakan sebab seorang bisa masuk ke dalam surga. Jika mau masuk surga, banyak-banyak diucapkan salam. Apalagi anak-anak ini ucapkan salam kepada orang tua. Kalau masuk ke rumah, ucapkan salam. Kalau misalnya kita juga keluar dari rumah, kita ucapkan salam juga kepada orang tua. Jadi, kemudian kata penulis Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, fa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Karena syarat masuk ke dalam surga adalah harus beriman. Kalau tidak beriman tidak akan masuk surga. Orang kafir tidak akan masuk surga, ya, karena dia tidak beriman. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ini menunjukkan keimanan kita apabila kita saling mencintai antara sesama muslim. Di antara sebab tumbuhnya kasih sayang terhadap sesama muslim adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian, idza fa'altumuhu tahabbtum, kepada sesuatu apabila kalian mengamalkan, melakukan hal tersebut, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Jadi ada amalan yang akan membuat kita saling mencintai sesama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam terhadap sesama kalian, di antara kalian. Jadi menyebarkan salam sesama kita ini, apabila kita bertemu kita ucapkan salam, maka ini merupakan sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Sulaiman hafizahullah, wa huwa sababun lis-salamati minal kibri, dan mengucapkan salam juga ini adalah sebab seorang selamat dari kesombongan. Menunjukkan kerendahan hatinya. Ia mengucapkan salam, mendoakan keselamatan kepada saudaranya. Jadi kita biar selamat dari kesombongan, rasa angkuh yang ada di dalam hati kita itu dengan kita mengucapkan salam kepada sesama muslim. Faman afsyas salam, maka barang siapa yang menyebarkan salam, sallamahu Allah azza wa jalla minal kibr, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari sifat sombong. Wa naqa qalbuhu minal kibr, dan hatinya akan menjadi bersih dari sifat sombong tersebut. Fa'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsyus salama taslamu, sebarkanlah salam maka kalian akan selamat dari sifat sombong. Kemudian kata penulis, ay afsyus salam taslamu minal kibr, sebarkanlah salam maka kamu akan selamat dari kesombongan. Fa ifsya'us salam muhadzibun lin nufus, maka menyebarkan salam itu bisa membersihkan hati, wal qulub, dan bisa juga membersihkan jiwa. Kemudian Syekh menjelaskan makna assalam. Apa arti assalam? Apabila kita ucapkan assalamualaikum, apa artinya? Apa maknanya? Kata Syekh, wassalamu, dan kata assalam kila disebutkan maknanya adalah minas silmi, dari kata as-silm. Jadi kata assalam itu berasal dari kata as-silm. Mana as-silm? Bimakna al-amni, bermakna keamanan. Jadi assalam artinya keamanan. Ini menurut tafsiran yang pertama. Jadi di sini ada beberapa penafsiran dari kata assalam. Penafsiran yang pertama kata Syekh adalah al-amn,
adalah rasa aman, keamanan. Fa indama taqulu li akhika, maka ketika engkau berkata kepada saudaramu, assalamu alaikum, assalamu alaikum, ay anta aminun wa as'alullaha lakal amna. Artinya adalah anta amin, kamu adalah orang yang aman. Wa as'alullah, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu keamanan. Jadi ini makna yang pertama. Makna assalam adalah keamanan. Wakil, dan dikatakan maknanya adalah innahu minas salamah. Kata assalam itu berasal dari kata assalamah, keselamatan. Jadi yang pertama tadi keamanan, kemudian yang kedua keselamatan. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, artinya adalah as'alullaha lakas salamah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberimu keselamatan. Jadi tadi agar Allah Subhanahu wa taala memberimu keamanan, yang kedua agar Allah Subhanahu wa taala memberimu keselamatan. Kata Syekh, fa indama taqulu li akhikal muslim, maka ketika engkau berkata kepada saudaramu seorang muslim assalamu alaikum, maknanya adalah annaka tad'u lahu, bahwasanya engkau berdoa untuknya keselamatan. Bimada, dengan sesuatu apa? Bi ayyusallimahullah, engkau berdoa untuknya agar Allah Subhanahu wa taala memberinya keselamatan. As'alullah lakas salamah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberimu keselamatan. Ini makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, wakilas salam, dan dikatakan bahwasanya makna assalam adalah bimakna ad-du'a bil hifdzi war riayah. Makna assalam adalah doa dan penjagaan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, artinya as'alullah Subhanahu wa taala ay yahfadzaka. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjagamu, wa ayyar'aka, dan senantiasa memperhatikanmu. Jadi ini tiga makna assalam, dan semuanya bisa masuk ke dalam makna assalam. Jadi kalau kita ucapkan assalamu alaikum, artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan, keamanan, penjagaan kepada saudara kita sesama muslim. Ini makna assalam. Jadi apa artinya assalam? Keselamatan, keamanan, penjagaan. Ini di antara makna-makna assalam. Kemudian Syekh menjelaskan, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huna yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kata Syekh, wa hadza yadullu ala anna as-salama yakunu inda awwalil liqa. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan salam itu diucapkan ketika pertama kali bertemu. Jadi kalau pertama kali kita bertemu, maka kita mulai pembicaraan tak dengan salam. Kita ucapkan assalamu alaikum. Kata Syekh, fala yasbiquhu syai'un, tidak ada yang mendahulunya sesuatu apapun. Tidak ada kalimat-kalimat sebelumnya. Yang pertama kita ucapkan adalah assalamu alaikum. Karena Nabi SAW mengatakan, idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan pertama kita apabila kita bertemu dengan seorang muslim adalah salam. Assalamu alaikum. Walidzalik, oleh karena itu, jaa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu qabla al-kalam. Bagus sekali. Assalamu qabla al-kalam. Salam terlebih dahulu
sebelum memulai pembicaraan. Assalamu qabla al-kalam. Salam terlebih dahulu sebelum memulai pembicaraan. Jadi di antara adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kita memulai dengan salam terlebih dahulu. Nah, termasuk juga di zaman sekarang itu ketika kita mengirim pesan WA, chat, Instagram atau apapun, maka kita memulai pesan kita dengan ucapan salam. Nah, para ulama mengkiaskannya, menganalogikannya. Kalau misalnya ketika kita bertemu maka kita ucapkan salam, maka begitu pula ketika kita saling berkirim pesan, maka kita juga memulai dengan ucapan salam. Kata Syekh, fa awwalu ma yabda'u bihil muslim, maka hal yang pertama yang seorang muslim lakukan apabila ia bertemu dengan saudaranya adalah ayyusallim alaihi, adalah ia memberi salam kepadanya, qabla ayyukallimahu, sebelum ia berbicara dengannya. Fa awwalul kalam indal liqa, maka ucapan yang pertama ketika kita bertemu adalah assalam, adalah kita mulai dengan salam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam intinya di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam, salam terlebih dahulu sebelum memulai pembicaraan. Termasuk di majelis misalnya, kalau misalnya ada rapat, kalau kita mau bicara maka hendaknya juga kita mulai dengan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam, salam terlebih dahulu sebelum berbicara. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya. Bertemu dengannya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bertemu di masjid ini, kita bertemu, kemudian kita keluar, salah seorang di antara kita keluar, kemudian kita bertemu lagi di parkiran. Nah, bagaimana kalau kita begini? Kita bertemu lagi. Tadi kita sudah bertemu di masjid, kemudian kita bertemu lagi di parkiran sebentar. Kita keluar, kemudian saja keluar. Kita bertemu di parkiran. Apakah tetap disyariatkan kita mengucapkan salam? Nah, di sini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala menjelaskan. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya, yadullu ala, menunjukkan bahwasanya annas salama yushra'u 'indal liqa, bahwasanya ucapan salam itu disyariatkan setiap kali bertemu. Jadi setiap kali bertemu kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Wa kullama wujida al-liqa'u syuri'as salam, maka setiap ada pertemuan maka pada hal tersebut juga disyariatkan ucapan salam. Walau kana al-inqita'u yasiran, meskipun berpisahnya itu cuma sebentar je, berpisah sebentar, tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Falau kana masalan, kemudian Syekh memberi contoh, misalnya najlisu fil masjid, kita duduk di masjid, thumma kharajta anta, kemudian kamu keluar, wa baqitu ana, dan saya tetap tinggal fil masjid, di dalam masjid. Jadi kita keluar, kemudian saya tinggal di masjid. Summa kharajtu ba'daka, kemudian saya keluar setelah kamu keluar. Jadi kita duluan keluar, kemudian saya keluar, kata Syekh. Bi khamsi daqa'iq, 5 menit setelah kamu keluar. Fa wajadtuka inda sayyarah, kemudian saya bertemu lagi denganmu di atas mobil. Jadi orang ini sudah di atas mobil, kemudian bertemu dengan Syekh inda babil masjid, di pintu masjid. Fa innahu yushra'u an aqul, maka pada kondisi tersebut tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Kata Syekh, maka saya tetap dianjurkan untuk mengucapkan assalamu alaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan atasmu. Jadi meskipun cuma berpisah sebentar, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Nah, ini diantara afsyus salam, bentuk menyebarkan salam. Kemudian kata Syekh,
Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maksudnya saudara muslim, falyusallim alaihi, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun, apabila ada yang memisahkannya pohon, au jidar atau tembok, summa laqitahu, kemudian kamu bertemu dengannya, falyusallim alaihi aidan, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya juga. Rawahu Abu Daud wa sahhahu al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang memisahkan hanya pohon, jadi misalnya ada dua orang berjalan misalnya ini pohon, ada dua orang berjalan, kemudian pohon memisahkannya sehingga ia tidak bertemu. Kemudian ketika melewati pohon tersebut ia kembali bertemu, maka dalam keadaan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusallim alaihi aidan, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya juga. Jadi meskipun kita cuma berpisah sebentar, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, "Walaysal jumlah," dan kalimat "idza laqitahu fasallim alaihi," apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya, mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan. Jadi maksudnya kan di sini disyariatkan mengucapkan salam ketika bertemu. Bagaimana kalau berpisah? Kan di sini kalau bertemu saja. Apakah tidak disyariatkan kalau berpisah mau tinggalkan ini teman tak? Apakah tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam? Tidak. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu," apabila kamu bertemu, maksudnya bukan cuma bertemu saja, tapi ketika juga kita juga berpisah dengan saudara kita seorang muslim, maka kita juga tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kata Syekh, "Bal yushra'u lana," bahkan disyariatkan untuk kita, ayyusallima ba'duna ala ba'din, sebagian kita mengucapkan salam kepada sebagian yang lain, indal liqa'i wa indal mufaraqati, ketika bertemu dan ketika berpisah. Jadi kata Syekh, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika kita bertemu dan ketika kita berpisah. Jadi sebagaimana kita memulai dengan salam, maka kita juga mengakhiri juga dengan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Summa idza qamah," apabila salah seorang berdiri, falyusallim, maksudnya berdiri dari majelis. Ketika awal datang dia memberi salam, maka apabila ia berdiri dari majelis, falyusallim, maka hendaklah ia memberi salam. Jadi ini dalilnya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila kita berpisah keluar dari pertemuan, dari majelis, maka kita juga tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian saya menjelaskan tentang adab-adab salam. Wa jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimus saghiru 'alal kabir, anak kecil itu dia memberi salam kepada orang yang tua. Jadi anak kecil dulu yang memulai salam kepada orang tua. Wal maru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Misalnya kita duduk-duduk, kemudian ada orang yang jalan, maka siapa yang memulai salam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar, orang yang jalan itu yang memberi salam, yang memulai memberi salam. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak.
Misalnya ada rombongan, yang satunya 2 orang, yang satunya 5 orang, maka yang sedikit ini dia yang memberi salam kepada yang banyak. Nah, di antara adab-adab salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama, para ulama berkata, hada fihi irsyadun. Di dalam hadis ini ada irsyad, ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal afdal, dan yang paling utama lil muslim, untuk seorang muslim, ay yahrisa ala ay yabda'a huwa bis salam. Hendaknya ia semangat untuk mendahului saudaranya dalam ucapan salam tersebut. Jadi bukan berarti hadis tadi itu anak kecil memberi salam kepada yang besar, bukan berarti tidak boleh orang besar lebih dahulu mengucapkan salam kepada anak kecil. Tidak berarti seperti itu. Tapi afdolnya anak kecil itu yang memberi salam terlebih dahulu, karena ia lebih kecil maka ia menghormati orang yang lebih besar. Tapi kalau kita yang mau memberi salam terlebih dahulu maka boleh. Dan ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Nabi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qila ya Rasulullah," dikatakan, wahai Rasulullah, ar-rajulani, ada 2 orang, yaltaqiyani, ada 2 orang yang bertemu, ayyuhuma yabda'u bis salam, siapakah yang lebih dahulu memberi salam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulahuma billah, adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah aulahuma billah huwa alladhi yabda'u bis salam. Orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi kita berlomba untuk mengucapkan salam kepada saudara. Jangan kita menunggu bilang dia yang memberi salam baru kita balas salamnya, tidak. Tapi kita berlomba siapa yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam kepada saudaranya. Kemudian kata Syekh, wassalamu laisa khasan bil ma'rifah, dan ucapan salam ini tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kita kenal saja. Kalau kita tidak kenal, kita tidak beri salam, bukan. Jadi tidak khusus bagi orang yang kita kenal, karena sebagian orang dia memberi salam kepada orang yang kenal, kepada orang yang ia kenal saja. Adapun kalau orang yang tidak kenal, maka dia tidak memberi salam, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menganjurkan, memerintahkan untuk memberi salam baik kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Wala khasan bil kibar, dan ucapan salam ini bukan khusus juga untuk orang-orang yang tua saja, orang-orang yang besar, tapi untuk anak kecil juga disyariatkan untuk mengucapkan salam. Fa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, anna rajulan, bahwasanya seorang laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, yang manakah muslim yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, orang muslim yang terbaik adalah muslim yang memberi makanan. Jadi memberi makanan, sedekah makanan ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi kita tetap dianjurkan memberi salam baik kita kenal orang tersebut atau tidak kita kenal. Yang jelas dia seorang muslim, maka kita tetap dianjurkan untuk memberi salam kepadanya. Fahadihi min khairil akhlaq, maka ini merupakan di antara akhlak-akhlak yang terbaik. Antusallima ala man ta'rif, engkau memberi salam kepada orang yang engkau tahu. Wa ala man lam ta'rif, dan memberi salam kepada orang yang engkau tidak tahu, orang yang engkau tidak kenal. Wa hadha khuluqun yafquduhu katsirun minan nas al-yawm, dan akhlak ini adalah akhlak yang banyak dari manusia yang kehilangan akhlak ini. Ia tidak memberi salam kecuali hanya kepada orang-orang yang ia kenal.
Yamurru ahaduhum birrajul la ya'rifuhu fala yusallimu alaihi. Seorang berjalan melewati orang lain, dia tidak memberi salam kepadanya. Wala rubbama marra bihi falam yantabih. Dan bahkan seorang lewat dan dia tidak perhatian kepada orang yang lewat tersebut, falam yusallim alaihi, maka dia tidak memberi salam kepadanya. Fa idza tahaqqaqa minhu wa 'arafahu, dan apabila ia tahu, dia kenal orang tersebut, raja' ilaihi, baru ia kembali. Kenal kita tadi yang lewat ke? Baru ia kembali mengucapkan salam. Tadi waktunya lewat, tidak sadar kita ternyata itu orang yang kenal, jadi tidak salam. Nah, pas tidak sadar kita, kenal kita tadi, baru ia kembali, assalamualaikum. Nah, ini menyelisihi hadis Nabi SAW. Kita hendaknya memberi salam baik kepada orang yang kita kenal, adapun orang yang miskin. Kita memberi salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, wa ja'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan telah datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati anak-anak kecil, fasallama alaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadanya. Ini juga menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi salam kepada anak kecil. Ini juga menunjukkan perkataan Syekh yang tadi, bahwasanya salam itu tidak khusus kepada orang yang besar saja, tapi anak kecil juga kita salami, atau anak kecil yang memberi salam kepada kita. Fal kabiru qad yusallimu ala as-sighar, maka terkadang orang yang besar itu memberi salam kepada anak kecil, sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hada masyru'un, dan ini adalah hal yang disyariatkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya, ma'annahu kabirus sin, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berumur tua. Kabirul maqam sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Karena terkadang orang kalau sudah tua memiliki kedudukan tinggi, dia gengsi untuk memulai mengucapkan salam, dia mau dihormati. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau adalah orang yang rendah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan salam bahkan kepada anak kecil sekalipun. Kemudian kata Syekh, bagaimana kalau misalnya ada jamaah, ada sekelompok orang, kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang, kepada jamaah. Apakah jamaah tersebut, sekelompok orang tersebut juga diharuskan untuk mengucapkan salam, semuanya wajib mengucapkan salam? Kata Syekh, Ja'an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, telah datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujizu anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum, telah mencukupi dari jamaah, dari sekelompok orang, idza marru, apabila ia lewat, ay yusallima ahaduhum, salah seorang di antara mereka memberi salam. Jadi ada sekelompok orang jalan, misalnya 5 orang jalan, kemudian 5 orang juga jalan, 2 jamaah bertemu di jalan. Kata Nabi SAW, yujizu anil jamaah, telah mencukupi dari sekelompok orang tersebut apabila ada salah seorang di antara mereka yang memberi salam. Jadi tidak harus semuanya memberi salam, 1 orang dari mereka memberi salam, maka itu telah cukup. Kata Nabi SAW, wa yujizu anil julusi ay yarudda ahaduhum, begitu pula orang yang duduk. Apabila seorang memberi salam kepada jamaah yang sedang duduk, maka apabila ada salah seorang di antara kita yang telah menjawab salam, maka itu telah cukup. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya memberi salam lebih dahulu, memulai mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Jika tidak menjawab salam semuanya,
maka berdosa kita. Iya. Tapi kalau misalnya ada satu yang menjawab salam, maka itu telah mencukupi. Yang lain sudah gugur kewajibannya untuk menjawab ucapan salam. Kata Syekh, walakinnal kamal, akan tetapi sempurnanya, afdalnya, yang lebih bagusnya, ayyarudda kullu wahidin, setiap orang dari jamaah tersebut itu membalas ucapan salam. Ini yang lebih utama, karena semuanya kan mendapat pahala. Kalau satu yang jawab, maka satu yang dapat pahala. Tapi kalau semua yang jawab, maka semuanya mendapatkan pahala menjawab salam. Masih panjang pembahasan tentang salam dari Syekh. Beliau mensyarah hadis ini sampai 17 halaman. Jadi 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya beliau syarah sampai 17 halaman. Kita ini masih di adab yang pertama, adab mengucapkan salam. Dan insyaallah kita akan lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji, kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan, untuk senantiasa kita memberi salam kepada saudara kita sesama muslim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.